oper tempat dan waktu dan topiknya ke Bang Safar Nurhan. Dipersilakan. Woo! Thank you, Lele. Terima kasih teman-teman Atelier sudah memberikan kami kesempatan untuk sedikit mengulas buku Banggai dan Laut. Sedikit pembahasan dari saya untuk sebelum saya lemparkan ke tiga pengulas dari Bang Ibe, Bunda Koi, dan Bunda Lucy. Jadi teman-teman sekalian, buku ini sebenarnya sudah dalam imajinasi saya itu sudah pada saat saya belajar nulis itu sudah terbayang-bayang mau nulis, mau bikin apa tentang Banggai. Jadi pada saat 1 tahun lalu saya minta teman-teman yang menurut saya cerdas dan kerap menulis di media sosial, di media lokal di Banggai, dan beberapa mereka juga berkecimpung di komunitas-komunitas literasi di tempat mereka kuliah gitu ya. Saya panggil untuk menulis ya. Ada wartawan, ada anggota dewan, ada dosen gitu ya, ada aktivis, ada guru, ada ya sehari-hari dia menjaga tempat wisata gitu. Jadi saya karena saya banyak di luar, jadi tentang Banggai kekinian itu tidak saya ketahui lebih detail gitu. Jadi saya minta ke teman-teman di sana untuk menulis tentang Banggai. Sekilas tentang Banggai karena saya kira pendengar di sini dan penonton di luar sana mungkin tidak mengetahui Banggai itu apa. Jadi Banggai itu Banggai Laut lebih tepatnya, salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Sekarang itu teman-teman sedang berusaha untuk dimekarkan menjadi Sulawesi Timur. Banggai Laut itu dia posisinya seperti Pulau Buton atau Wakatobi. Dia terpisah dari Sulawesi. Kami karakter rasnya itu bukan Sulawesi juga dan bukan juga Papua atau Maluku. Jadi dia di antara Maluku dengan Sulawesi. Sebenarnya karakter budaya kami itu lebih dekat ke Maluku sebenarnya. Maluku. Jadi dan sebenarnya juga dalam sejarah Banggai tersebut, Kesultanan Ternate pernah menguasai beberapa ratus tahun di wilayah timur Sulawesi itu, salah satunya Banggai Laut ini. Nah, saya memintalah teman-teman untuk menuliskan itu. Lahirlah terima kasih Bang Hamzah. Lahirlah dua bagian di buku sini, yaitu non-fiksi dan fiksi. Karena saya belum bisa mendeteksi teman-teman mau menulis apa, saya meminta apa yang kalian ketahui gitu. Dan sesuai bidang kalian. Kalau Bunda Lucy ini nulis tentang bagaimana keluar masuk keuangan di Banggai Laut, karena dia adalah akuntan, dosen di salah satu universitas terbesar di Jakarta, Universitas Nahdlatul Ulama terbesar ya. Jadi seperti itulah sekilas tentang Banggai dan Laut ini. Saya itu kadang-kadang bingung, apakah teman-teman yang baca ini akan related aja gitu ya, kena tidak dengan kondisi dengan konteks di Banggai tersebut. Jadi malam ini saya ingin mendengar dua yang bukan orang Banggai dan mungkin baru dengar apa itu Banggai, dan teman saya Lucy ya, salah satu penulis di dalam buku ini. Mungkin saya persilahkan dari Bang Ibe ya. Ya, dari sana ya. Untuk kami ingin mendengar saja ya, mendengar apa tanggapan teman-teman, mau hal yang teknis atau hal yang mungkin pengen tahu apa itu secara kekinian tentang Banggai, ya ada masalah gitu ya. Saya persilakan ke Bang Ibe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Terima kasih ya Bang Safar sudah menyempatkan saya pertama kali untuk berbicara tentang buku Banggai dan Laut gitu. Terus terima kasih juga kepada Kakak Lucy, karyanya saya baca. Terus buat kawan-kawan yang kawan-kawan penulis lainnya yang belum bisa hadir ya di Atelier Cermai. Ketika saya ditawari menjadi pengulas buku Banggai dan Laut ya, berangkat dari Hamzah, terus Hamzah coba bicara kepada Bang Safar, terus kemudian muncul nama saya sebagai predikatnya penyair gitu. Ini berat sekali sebenarnya, berat banget. Penyair membaca cerpen gitu, dan di dalamnya ada fiksi dan non fiksi tentang Banggai dan Laut. Justru pertama kali yang ingin saya kuliti adalah Pulau Banggainya langsung, bukan teksnya. Karena berangkat saya punya jarak yang begitu dekat ya dengan Sulawesi gitu, dan yang paling kuat dalam diri saya bukan menulis sebenarnya, jalan-jalannya, tualangnya gitu. Saya sangat tertarik gitu membaca Banggai dan Laut menjadi peta baru bagi saya ya. Kemudian dibantu dengan peta NKRI yang ada di kamar saya. Sampai akhirnya sebelum hari ini malam ini kita berbicara di atelier, sore itu sempat saya foto. Tentunya pusatnya di Pulau Sulawesi. Saya cuma mau melihat jarak antara pulau yang pernah saya singgahi menuju ke Banggai itu, wow, lumayan sekali kalau perjalanan darat gitu. Karena Sulawesi Selatan aja luas banget gitu. Dari Makassar sampai Toraja luas sekali kan. Itu masih Sulawesi Selatan, apalagi langsung nyebrang atau mau berlayar terserah, mau jalur darat juga bisa gitu. Tapi akan belayar-belayar pula gitu kan, menuju Pulau Banggainya gitu. Itu makan waktu lumayan lama ya, Banggai Laut. Terus saya melihat, terus pendekatan kedua terhadap Pulau Banggai, saya langsung merasa bagaimana literasi di sana gitu. Bagaimana literasi tentang Pulau Banggai, kawan-kawan Pulau Banggai. Terus saya melihat kembali tentang biodata atau biografi para penulisnya ya, Banggai dan Laut, dan kacau para penulisnya gitu. Kacau banget. Di atasnya kacau para penulis, ada kacaunya lagi editornya gitu kan. Sorry ini bukan penjilat, tapi emang kenyataannya gitu. Kacaunya terserah kawan-kawan mau mendefinisikan apa, kacaunya hancur atau benar-benar fighting banget gitu tentang literasi di Pulau Banggai, sampai bisa dibilang 60% pembeli Banggai dan Laut bukan dari Banggai gitu. Itu bisa dianggap kacau bagi saya. Sebelum malam ini ngobrol, saya sempat ngobrol sama Safar sebentar lewat DM tentang runcingnya caption Bang Safar gitu. Merespon tentang poster itu gitu, tajam sekali. Saya nggak tahu seperti Bang Safar dan kawan-kawan yang lebih paham kenapa bisa di atelier gitu. Gitu. Terus kemudian membaca 15 judul buku dari non fiksi dan fiksi gitu. Ada beberapa yang belum saya pahami jujur aja tentang judul puisi. Barangkali yang terakhir ya, Nasib Menjadi Babi ya cerpen ya, tuh Nasib Menjadi Babi. Mungkin itu sebagai bonus dia ditaruh di belakang, bonus dari pengetahuan tentang geografi Pulau Banggai, dari budaya Pulau Banggai, dari hal-hal klinik yang coba dikupas itu atau diangkat gitu dari yang tukang mawi itu ya. Saya penasaran mawi itu apa. Akhirnya ternyata tukang nujum, pengobatan gitu kan. Karena ternyata di sana juga masih percaya walaupun masyarakatnya sebagian besar adalah Muslim. Dimanapun agama Muslim pasti dekat dengan nenek moyang gitu. Agama nenek moyang, animisme itu masih tetap melekat gitu.
sulit sekali benar-benar bersih atau lepas ya, atau telanjang benar gitu, bahwa masih percaya hal-hal seperti itu gitu. Dan ternyata tidak hanya di Banggai saja ya, tidak hanya di luar Banggai saja gitu, bahwa strata pendidikan seseorang itu sangat pertama yang dinilai untuk kayak mengawinkan satu dengan yang lainnya, melihat dari strata sosialnya gitu, bahkan pendidikan gitu, bahkan profesi pekerjaannya nanti gitu. Itu sangat kuat sekali untuk menyeleksi lu cocoknya dengan siapa nanti gitu. Kemudian membahas tentang non fiksi, menurut saya mungkin nggak kaget gitu kalau melihat Banggai yang sekarang dengan pulau yang lainnya gitu di masa sekarang gitu. Membaca non fiksi di buku Banggai dan Laut itu gemes sendiri sebenarnya saya, gemes kayak kita tahu gemesnya dengan siapa, kita tahu semua dengan siapa gitu. Barangkali itu dulu aja ya, saya membahas tentang Banggai dan Laut. Itu aja Bang Safar, nantilah. Terima kasih Bang Ibe, tepuk tangan dulu untuk Bang Ibe. Dia pendekatannya terhadap Banggai itu travelingnya gitu ya, bagaimana jaraknya ke sana gitu ya, bervakansi gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita baca secara sedikit saja sebenarnya apa yang terjadi di non fiksi, di fiksinya itu sebenarnya juga terjadi di banyak tempat gitu. Bagaimana tukang mawi, dukun-dukun gitu ya. Terus babi. Jadi di cerpen babi itu dia menggunakan sudut pandang aku. Sudut pandang pertama aku yang kayaknya menggugat manusia gitu. Kalau biasanya kan manusia yang jelek-jelekin babi, dalam konteks ini babi yang menjelek-jelekkan manusia gitu. Ya gitu. Ya, Pavel. Oke, kita bergeser ya ke Bunda Koi. Bunda Koi ini yang punya Tanjung Priuk. Beberapa tahun kerja di pelabuhan di Priok. Ya, jelas dia sudah punya pengalaman spiritual dengan laut. boleh ya. Jadi itu. Walaupun kita tahu bersama laut di Tanjung Priok tidak baik-baik ya. Oke, saya persilakan Bunda Koi, terserah saja ya, jangan hajar aja, mau bilang jelek ini buku, mau bilang apa, dan ya itu jadi bahan pembelajaran bagi kita ya. Oke, persilakan Bunda. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Jujur sebenarnya aku nggak tahu ngomong apa, karena aku selama ini menyimpan segala sesuatu tentang buku itu untuk diriku sendiri. Kebetulan karena baru punya pasangan hidup, jadi baru di-share sama Hamzah gitu. Terus tiba-tiba cetek gitu loh, dia dikasih dicobain gitu kan ya. Kalau harus sombong dong. Jadi gini, kita kalau mungkin Bang Ibe ngelihat itu tadi dari segi traveling, jalan-jalan ya. Kalau Kori justru ngeliat ini dari segi kehidupan sehari-hari sih. Menariknya tuh begini, dulu 2014 Kori pernah sekolah di Brawijaya, jadi di ilmu kelautan. Di situ ada mata kuliah pertama kali itu adalah sosial budayanya di sana. Jadi kebijakan pemerintah itu sendiri tuh setahu aku ya untuk jenis pulau di Indonesia itu berbeda. Jadi karena kita tuh pulaunya banyak banget, sebenarnya kan kita negara kepulauan ya. Akibat dari negara kepulauan itu makanya kita jadi negara kelautan, karena kita adalah negara kepulauan. Nah, jadi kebijakan pemerintah pusat sendiri terhadap pembagian kebijakan-kebijakan seperti misalnya pemilihan bupati, wali kota dan segala macam itu beda-beda tergantung dari skalanya itu mau provinsi kah, mau kabupaten atau gimana gitu. Dan ini juga terpengaruh juga dari segi ukuran pulau. Nah, ukuran pulau di Indonesia itu dibagi dua, pulau besar dan pulau kecil. Nah, pulau kecil itu jadi ukurannya Banggai itu kayak cuman beda sekitar 2000 km, 200 kilometeran apa 400 km persegi gitu dari pulau kecil.
Jadi nanggung kalau mau dikasih kebijakan pulau kecil nggak bisa dibilang pulau kecil menurut definisi, tapi dibilang pulau besar terlalu kecil gitu. Jadi nanggung kan. Iya. Sebenarnya yang aku paling suka di bagian ini tuh yang bagian non fiksi sih ya. Karena aku memang lebih tertarik sama bacaan-bacaan non fiksi. Dan itu tuh bener-bener diajak kayak jalan-jalan gitu loh. Pertama kali itu dikasih tahu bahwa ke Bangga itu jauh banget, dan itu divalidasi dari kawan kebetulan ada yang kerja di bidang kelautan juga dan pernah ke Bangga. Terus dia kayak gue suka di Bangga tapi gue nggak suka jalan ke sana, kata dia gitu. Karena makan perjalanan itu waktu itu dia 24 jam lebih kebetulan. Emang aku lihat dari akhirnya main-main di Google Maps kan, kemudian baca-baca review orang-orang, itu memang salah satu kendala yang masih menjadi masalah dari dulu sampai sekarang itu adalah transportasi di sana. Nah, padahal transportasi ini menurutku tuh adalah satu bagian penting ya dari suatu perkembangan negara. Ya, itu kan memudahkan perekonomian juga, memudahkan literasi juga untuk sampai gitu kan, sangat memudahkan di banyak hal. Nah, dari si transportasi ini terus juga si non fiksi ini juga sebenarnya berangkat ke kehidupan kita sehari-hari, dan yang aku paling suka di situ adalah bagian ayah sih. Bagian ayah dan orang Banggai pasti berlayar. Validasi juga setuju juga sih, bukan validasi, setuju juga sama pernyataan Bang Ibe sebelumnya bahwa mau sekalipun kita pakai darat ataupun udara ke sana ujung-ujungnya akan berlayar. Karena memang namanya juga Banggai laut gitu kan. Iya, pulau gitu. Justru ini tuh menurutku adanya Banggai dan pulau-pulau kecil lain ini tuh benar-benar mengingatkan kita sama apa yang nenek moyang kita dulu lakukan ya, bahwa ya sebenarnya kita tuh baiknya tuh melaut gitu, berlayar gitu ya. Tapi nggak salah juga kalau misalnya kita butuh aspek-aspek dari segi untuk kemajuan teknologi, kemajuan perkembangan zaman, ya mungkin kita juga butuh udara juga. Nah, dari aspek si lautnya ini sebenarnya bagian timur itu menarik ya. Dia itu masih bisa dibilang perawan dan kaya dari segi flora faunanya, kalau menurutku ya. Karena mau kesana tuh mahal banget. Ya, gue mau kesana juga mikir-mikir lagi gitu kan, meskipun sebenarnya pengen ngajak honeymoon gitu kan, halo gitu. Nah, tapi justru karena mahalnya ini, menurutku dia punya harga di situ gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa ke sana, nggak sembarangan orang bisa main ke sana. Jadi nggak akan gampang kotor banget, karena ya kita nggak munafik ya, Indonesia tuh pasti ya kalau udah rame pasti kotor dong, gitu kan. Kalau udah rame pasti rusak dong, gitu kan. Kalau udah rame pasti tiba-tiba nanti fauna kita banyak yang hilang, flora kita banyak yang nggak tahu, rusak gitu kan. Itu kan sangat disayangkan. Nah, dulu waktu dosenku di kelautan pernah bilang bahwa di laut apa sih yang di atasnya Pulau Jawa tuh? Samudra apa sih yang di atasnya Pulau Jawa? Ya, yang atas ya. Bukan yang bawah, Laut Jawa ya? Ya, nah daerah situ orang Jepang itu bisa ngambil ikan itu dengan kapal teknologi terbarukannya mereka, ya. Itu pokoknya di daerah laut atas sana lah, itu tuh bisa nyampe 60 ton sehari, dan aku lihat tadi di buku ini tuh lebih dari segitu ya. Sekitar bisa 100 ton. Nah, sebenarnya kita tuh bisa kaya loh. Kita tuh bisa banget kaya. Nah, berangkat dari kita sebenarnya harusnya bisa kaya ya dari sini gitu kan. Berangkat dari ini aja. Aku nggak usah muluk-muluk sampai orang barat kaya. Aku pengen daerah sana aja dulu terberdayakan dengan baik. Dan salah satu cara biar kita bisa terberdayakan dengan baik kan pasti dari uang dong. Money talks gitu kan. Nah, akhirnya dari situ aku mencari kayak semacam peraturan-peraturan pemerintah daerah tuh yang mengatur soal keuangan di situ. Dan menariknya adalah aku lupa itu tahun berapa, jadi sumber keuangan mereka itu ada dari Sulawesi dan dari pemerintah pusat, ya kan. Nah, dari pemerintah Sulawesi itu mereka untuk pemilu aja mereka dapat 2,5 M dari pemerintah Sulawesi doang. Dari pemerintah pusat dapat 2 M apa 2,2 M gitu. Itu baru buat pemilu aja.
dan buat anggaran-anggaran lain tuh bisa angkanya cukup gede sih ya. Dan aku pikir kayak balik lagi tadi ke definisi pulau kecil dan pulau besar, ini sebenarnya gede banget loh uangnya. Nah setelah ngobrol sama kawanku yang pernah ke Banggai itu, bisa jadi memang mahal karena kendala transportasi gitu. Nah ini tuh sebenarnya ngebuka mata sih ya, ngebuka mata kita banget bahwa sebenarnya kekurangan negara kita ini adalah pemerataan literasi dan sosialisasi soal keadaan teknologi atau budaya hari ini ya. Sebenarnya budaya daerah itu nggak harus hilang kok. Kita bisa lihat contohnya di luar negeri. Oke, yang paling dekat dengan dan sehari-hari kita adalah Korea. Korea tuh mereka tuh bisa loh bawa nilai sejarah tuh dijadi drakor, dan itu tuh bisa digabungin sama nilai-nilai modern yang ada di hari ini gitu. Dan kita tuh sebenarnya bisa bikin kayak gitu. Cuman yang menjadi kendala, dan ini aku ngerasain banget adalah kita susah banget untuk bisa ngebuka mata orang-orang yang tinggal di pesisir atau dan pulau-pulau kecil untuk mereka keluar dari zona nyamannya mereka gitu. Masih banyak orang-orang yang tinggal di pesisir dan pulau kecil itu masih percaya bahwa ya gue ngelaut, mereka berlayar mancing itu tuh ya pakai tradisional dan mereka masih baik-baik aja gitu. Nah itu yang sulitnya sih gitu. Jadi semoga dengan baca buku ini, aku sih pengennya banyak orang luar bangga ya yang baca buku ini, karena biar kita juga bisa sadar bahwa banyak banget orang di pulau kecil dan orang-orang di sana tuh yang sebenarnya butuh bantuan kita dan kesabaran sih. Kita yang paling butuh tuh adalah sabarnya sih. Ya mungkin itu dulu aja. Terima kasih. Bang Hamzat cocok ini jadi konsultan politik. Menarik ya dari Koya bahas tentang bagaimana budaya, dan sebenarnya ya secara garis besar ya, kalau saya melihat dari sudut pandang yang diambil oleh Koya, sebenarnya bagaimana kita memandang Indonesia sebenarnya. Kita kan tadi disebut bahwa nenek moyang kita ada pelaut, tapi moto-moto atau kampanye dari penguasa kita itu bilang bahwa Indonesia adalah agraris gitu ya. Sering nyebut begitu. Padahal bangsa maritim gitu, sering menyebut bahwa Indonesia adalah agraris, tapi tidak menguatkan apa yang mereka katakan. Apalagi mereka nggak menyebut maritim, bangsa ini adalah bangsa maritim gitu. Sempat Jokowi waktu di periode pertama dia menyebut bahwa ada tol laut, dan itu membantu sebenarnya di Kepulauan Banggai itu sekarang sudah tembus ke Makassar dan harganya murah. Kalau yang biasanya 400-300 sekarang itu ratusan kayaknya, seratusan gitu. Dari Banggai, Pulau Banggai ke Makassar atau Pulau Banggai ke utara, ke Manado, Bitung sana di atas. Ada satu buku yang menarik dan itu mengubah penulisan sejarah Indonesia sih, yaitu bukunya Adrian Bilapian, Bajak Laut, Orang Laut dan Raja Laut. Itu menjelaskan bagaimana kata archipelago. Archipelago itu bukan pulau-pulau gitu, bukan, tapi laut yang utama. Jadi kita memahami kepulauan itu keliru gitu. Soalnya bukan pulaunya tapi lautnya. Jadi Indonesia itu bukan Indonesia itu bukan dikelilingi oleh laut, tapi pulau-pulau lah yang bertaburan di laut. Itu jadi sudut pandang itu yang diubah gitu. Jadi lautnya yang utama, pulaunya itu cadangan lah gitu. Menurut Adrian Bilapian seperti itu. Dan penulisan sejarah di Indonesia tentang laut itu bermunculan karena buku Adrian Bilapian. Semangat itu juga sebenarnya hadir buku itu karena semangatnya Adrian Bilapian itu. Menarik. Saya akan pindah ke penulisnya. Salah satu penulisnya di buku sini yaitu tadi Mbak Luciana Putri Ahmadi. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin mengawali saya ucapkan terima kasih untuk atlet Cermai yang telah memfasilitasi ya untuk kegiatan malam ini. Tadi kalau kata Mas Safar, Mas, kalau kata Mas Safar, dia mengumpulkan orang-orang Banggai untuk menulis buku Banggai dan Laut ya. Jadi saya juga bingung nih, Mas Safar ngajak saya itu lihat dari mananya kalau saya bisa nulis tentang Banggai dan Laut ya. Seperti itu. Jadi ketika awal pertama dikontak sama Mas Safar untuk menulis buku Banggai dan Laut itu saya sempat gimana ya, bingung juga mau nulis apa gitu, karena ya kalau kata Mas Ibe tadi dia lebih suka berpetualang dari menulis buku, saya lebih suka mendengar orang bercerita seperti itu. Tetapi yang membuat saya itu semangat buat menulis tentang Banggai dan Laut itu, saya itu pasca lulus SMP ya, lulus SMP itu saya sudah tidak bersekolah di daerah Banggai Laut seperti itu. Jadi ketika saya sebenarnya masih bertetangga kabupaten. Jadi ketika saya berpindah dari Banggai Laut ke Kabupaten Banggai namanya, Kabupaten Banggai. Jadi itu pas saya masuk ke sekolah, orang-orang itu kayak melihat kita anak-anak Banggai Laut itu sebutannya orang pulo. Kalau di sana kita disebut orang pulo, makan bete. Jadi gitu kayak kita kayak didiskriminasi enggak, tapi kita dikucilkan seperti itu orang-orang dari Banggai Laut. Jadi saya bilang, loh kok kayak ada perbedaan, padahal kalau dipikir kita punya satu nama yang sama ya, Banggai. Jadi saya sempat kalau dibilang kita nggak kalah hebat nggak juga seperti itu ya. Tapi kok kita kayak selalu orang pulau. Kalau mungkin orang sini bilang kita diledekin seperti orang dari Banggai Laut waktu itu. Dan saya sempat ngerasain pas baru awal pindah sekolah ya, kayak dari Banggai Laut, orang pulau, makan bete seperti itu. Ke orang-orang sana sering bilang seperti itu, makan bete. Jadi bete itu ubi, di sana disebutnya makan bete. Nah kayak gitu. Jadi saya bilang sebenarnya kenapa sih kayak gitu. Nah tidak sampai di situ, pasca SMA saya kuliah di Sulawesi Selatan, Makassar. Sama, malah lebih parah. Pas saya kuliah di Makassar, orang tanya, dari mana? Dari Banggai. Banggai itu ada di peta nggak sih? Kayak gitu. Jadi kayak antara kok kita kayak nggak dianggap ada, sebenarnya saya kayak ngerasa ini beneran nggak ada di peta apa gimana sih? Gitu ya. Nggak ada nggak sih di peta? Ada ya? Ada kan? Makanya jadi orang-orang itu pada nanya, ini Banggai di mana? Kayak gitu. Ada di peta nggak sih? Saya sampai mikir, masa sih nggak ada di peta? Kayak gitu. Jadi ini yang buat saya semangat buat nulis tentang Banggai dan Laut, karena buat kalau dibilang buat membuktikan nggak juga, tapi buat memperlihatkan bahwa ini kita Banggai seperti ini gitu, Banggai Laut itu seperti ini, biar orang-orang juga bisa iya ternyata Banggai itu kayak gitu. Dan ketika saya melihat semangat teman-teman pada saat kita coba menerbitkan buku, dan tadi kata Mas Safar, dan ternyata yang pesan lebih banyak orang di luar Banggai Laut. Nah ini ya sempat ternyata banyak ya yang minat buat tahu atau misalnya pengen tahu tentang Banggai Laut seperti itu. Nah saya coba bercerita sedikit tentang mungkin tulisan saya ya yang di buku Banggai dan Laut. Di situ saya menulis di bagian non fiksi ya. Saya bercerita tentang bagaimana kondisi pemerintahan di Banggai Laut, dan seperti kata Mas Ibe tadi, ya tidak jauh beda ya kalau non fiksi dengan daerah-daerah lain. Dan kita juga tahu siapa sih yang kita soroti di non fiksi itu, kita kritik buat siapa ya, pasti kita sudah paham. Dan mungkin itu juga terjadi di daerah-daerah lain yang mungkin kita juga nggak perlu sebutin ya. Jadi sih saya coba bercerita kritik pemerintah terkait dengan masalah pemerintahan, masalah keuangan, pengelolaan daerah. Jadi saya sempat bingung waktu itu saya mau nulis tentang apa Banggai dan Lautnya. Saya punya banyak
cerita, tapi saya bingung mau menuangkannya seperti apa. Dan kemarin saya memilih menulis tentang itu berangkat pada waktu itu baru sekitar 2 bulan di Banggai dan Laut itu terjadi, kalau dibilang ini cukup bersejarah. Kepala daerah kita waktu itu kena OTT ya, kena OTT 2020, dan pada saat itu dia lagi sementara mencalonkan diri untuk kepala daerah 2 periode. Dan waktu itu sempat menggemparkan ya, sampai saya di kantor ya di Jakarta orang-orang bilang, ini daerah kamu ya Lus, seperti itu. Saya bilang iya daerah saya. Maksud saya kok pada saat orang kenal ceritanya malah kayak gini ya, kayak gitu. Dulu pas saya cerita tentang Banggai orang nggak ada yang tahu. Pas orang yang ceritain ke saya, lah kok malah yang kayak gini yang diceritain, aduh ini gimana sih kayak gitu. Kok pas orang mau cerita yang buruk-buruknya kayak gitu ya. Jadi waktu itu sebenarnya bukan hanya mengagetkan orang-orang di luar daerah Banggai Laut, tetapi untuk masyarakat Banggai Laut. Karena pada saat itu orang-orang Banggai Laut mungkin atau pemerintahan Banggai Laut cukup memikirkan kayak gini. Banggai Laut itu pada saat itu sudah 4 kali berturut-turut dari BPK ya, hasil pemeriksaannya itu kalau orang-orang BPK bilang wajar tanpa pengecualian ya, maksudnya ya kondisi keuangannya bagus. Tiba-tiba kena OTT seperti itu, kok bisa? Padahal kalau dilihat dari laporan keuangan selama ini 4 tahun baik-baik aja kayak gitu, baik-baik aja. Jadi saya coba mau mengajak sebenarnya ya, mau mengajak masyarakat kita, mau mengajak mungkin tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang punya pengambil kebijakan di daerah Banggai Laut untuk kita itu nggak bisa santai. Misalnya daerah kita digaungkan 4 kali berturut-turut wajar tanpa pengecualian, jadi bukan berarti kita WTP dan kita nggak ada problem seperti itu. Jadi saya coba mengajak bahwa ini loh sebenarnya kita masih perlu pengawasan untuk daerah kita seperti itu. Jangan sampai seperti tadi kejadiannya, ketika kita dikenal yang buruk-buruknya kayak gitu. Ini aduh kok kayak gini, sedih juga sih, tapi ya emang kenyataannya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa lah, yang penting udah ditahu Banggai Laut meskipun ya seperti itu ya. Iya nggak apa-apa sih, yang penting udah dikenal. Dikenal ya itu. Kemudian di buku Banggai dan Laut yang saya coba, kalau tadi Mbak Kori sudah sedikit ini ya mengulas tentang bagaimana budaya, kemudian yang tentang orang Banggai pasti berlayar ya, karena sebagian besar emang daerah kita Banggai Laut itu dikelilingi oleh daerah laut ya, yang namanya juga Banggai Laut ya, dan jadi daratannya itu kebanyakan daratan, kebanyakan laut seperti itu. Jadi memang ketika kita mau ke Banggai Laut kita pasti berlayar ya, kita pasti berlayar. Ya sekarang emang lagi sementara di ini sama pemerintah untuk pembangunan bandara, tapi belum tahu kapan akan terjadi bandara ya. Bandara di sana untuk sampai saat ini baru sampai proses pembebasan lahan. Jadi nggak tahu mau selesai di tahun berapa ya, kita ya semoga secepatnya. Dan untuk sekarang ini ya kalau mau ke Banggai Laut kita pasti berlayar. Ya, makanya di situ ada orang Banggai pasti berlayar. Jadi gitu ya. Jadi untuk cerita non fiksi kita tahu dia itu memberikan kritikan kepada siapa, yang mungkin ada beberapa judul secara frontal ya langsung, dan beberapa lainnya itu mungkin tersirat, yang ada tentang ayah, bagaimana si penulis mengkritik pemerintah yang tidak awas terkait dengan kondisi transportasi laut, padahal kalau dipikir kita itu kalau kemana-mana pasti menggunakan transportasi laut, tapi kok malah kayak acuh gitu pemerintah terkait dengan keselamatan. Nanti baru kejadian misalnya ada kecelakaan, ada korban, baru pemerintah sibuk sana sini, keluar sana sini, ternyata itu ya mungkin nanti kejadian dulu baru ini ya, baru bisa bertindak seperti itu. Padahal kalau dipikir kita kan kemana-mana pasti berlayar ya. Kemudian
terkait dengan cerita fiksi di situ juga. Kalau saya melihat di situ penulis mencoba memperkenalkan budaya-budaya di sebagian ya di daerah Banggai Laut seperti tadi tukang mawi, bahwa memang di sana masih ada kepercayaan yang sebagian orang itu masih mempercayai yang namanya tukang mawi. Kalau tukang mawi, kalau kata Mas Ibe, tukang nujumnya. Ya kalau di sini dukun, seperti dukun kayak gitu. Kemudian ada yang judulnya Basindua. Jadi itu kita penulis ada beberapa juga mencoba memperkenalkan bahasa-bahasa daerah Banggai Laut seperti tadi Basindua, berpacaran. Kemudian di beberapa tulisan ada mengutip kutipan-kutipan beberapa bahasa Banggai. Itu penulis kalau saya melihat dia coba memperkenalkan budaya-budaya atau bahasa daerah Banggai Laut. Kemudian ada yang tentang Dirjo, yang dia merupakan perantau ya, kemudian pulang. Jadi itu cuma menceritakan bahwa bagaimana sebagian besar itu orang-orang di Banggai Laut itu jadi dia merantau, apalagi kalau mahasiswa yang sudah banyak yang keluar dari daerah untuk menuntut ilmu seperti itu. Kembali lagi ke daerah. Jadi untuk non fiksi itu mencoba memberikan bagaimana memperkenalkan sebagian besar budaya-budaya Banggai Laut seperti itu. Mungkin itu dulu Mas Safar. Terima kasih Mbak Luz. Kalau saya supaya biar aja supaya semua nih Jawa gitu ya. Gitu ya. Menjawakan Indonesia gitu ya. Gitu ya. Rasis ya enggak lah. Yang rasis itu yang minoritas. Kita hajar itu rasis. Ada orang Jawa ini. Oke teman-teman, saya mencoba bertanya sekali lagi dari ujung gitu ya. Baru kita lemparkan ke teman-teman penonton di luar dan yang ada di dalam. Saya tadi dia menyebut BT itu ubi gitu ya. Apa ubi bukan, ada satu apa ini ubi lah gitu ya. Ubi jalar kayaknya ya. Ubi jalar ya. Jadi ada kosakata di beberapa cerpennya Iker itu ada beberapa kosakata yang memang seharusnya itu diterjemahkan oleh Iker ya. Dia bahasa logat, sebenarnya bukan bahasa tapi logat sebenarnya itu. Logat Banggai terus diartikan ke bahasa Indonesia. Dan saya mengambil sikap untuk ya tidak usah dipakai bahasa Indonesia kan. Ya biarkan saja logat itu kan, dan logat itu kan juga bukan apa, saya kira familiar lah kan. Familiar dengan teman-teman di mana saja, istilah ngana gitu ya. Itu tidak gitu. Saya udah familiar, apalagi teman-teman yang kerap nonton apa teman-teman Papua itu logatnya mirip lah gitu. Saya sebenarnya ada dua kata yang saya ingin telisik lagi ke Bang Ibe tentang kata kacau dengan gemes gitu loh. Itu maksudnya kacaunya lebih sedikit saja lah. Kacaunya di bagian mana, dalam artian positif atau negatif, di bagian mana lah gitu. Ya. Untuk memperjelas ya kata kacau ya, biar tidak menjadi ambiguitas ya. Saya melihat kawan-kawan penulis Banggai terus kayak coba menabrakkan para penulis-penulis Banggai ke Indonesia. Saya melihat itu. Barangkali setelah mungkin literasi-literasi yang dibuat oleh penulis-penulis sebelumnya ya, Banggai Laut ini akan coba mendobrak ulang gitu tentang teks Pulau Banggai gitu. Karena ada satu penulis saya lihat dia salah satu founder di komunitas backpacker literasi ya dari Tadulako gitu. Barangkali itu adalah jembatan yang sangat baik gitu, jembatan yang sangat baik yang sifatnya coba mengempanyakan literasi lewat akar rumput gitu. Selebihnya akan masuk lewat penerbit-penerbit, bisa jadi dari Bang Safar gitu, selaku editor di buku Banggai dan Laut, terus juga pernah lama di Jogja kan, penerbitan sampai sekarang akhirnya di sini gitu. Terus obrolan-obrolan dengan Bang Safar tentang sastra Indonesia Timur seperti apa gitu.
Terus sampai akhirnya buku ini bisa perdana ada di ibu kota gitu, Jakarta gitu. Barangkali ini akan menjadi apa ya, sudah bisa dibilang kekacauan ya, kekacauan yang sangat positif gitu. Kekacauan sangat positif, kekacauan yang arahnya memang coba untuk mengangkat kembali adrenalin penulis Banggai. Bahwa lu tembus bisa gitu. Hasil dari perkawanan dan tentunya adalah kualitas tulisan itu gitu. Itu yang menjadi sangat baik barangkali ya, meskipun saya belum baik juga dalam menulis gitu. Tapi itu semacam sesama motivasi lah gitu untuk terus menulis. Dan saya melihat saya tipe orang yang menulis itu memang lebih dekat berada di lokasi situ langsung. Ya, dekat ya gitu. Sebenarnya posisi ini adalah saya bukan orang yang dimintai jawaban dari Bang Safar gitu, tapi saya akan lebih banyak bertanya kepada Bang Safar tentang Banggai, tentang budaya, tentang suku, tentang hasil rezekinya lebih banyak di mana orang Banggai itu, tentang pendidikannya, apakah di Banggai masih ada sekolah satu atap gitu. Itu gitu karena saya suka ekspedisi, terus saya melihat pulau-pulau, bisa jadi barangkali Banggai adalah pulau 3T itu masuk kan. Nah makanya saya coba memberi pertanyaan ke Bang Safar dan Kakak Lucy bahwa adakah Banggai sekolah satu atap gitu, ada kan gitu. Nah kalau saya melihat ada, artinya gini, Banggai adalah nelayan yang bisa dibilang penghasilan ikan sangat besar, ya kan. Ikannya sangat bagus-bagus, sangat mahal-mahal. Karena saya pernah berada di Pulau Sebira di mana penghasil ikan terbesar adalah ikan bawal. Sekali panen 3 atau 4 hari, istilahnya ngebabang. Ngebabang itu 3-4 hari di laut belum pulang. Ikannya ikan bawal laut. Sekali panen dia bisa pergi haji. Kalau dibilang ekonomi mereka kaya semua. Tapi masalah transportasi, masalah jarak itu mempersulit mereka untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan buku-buku pelajaran karena kesulitan dengan transportasi laut itu. Gitu. Barangkali itu yang sama dengan Banggai. Banggai bisa jadi orang-orangnya kaya-kaya secara keuangan ya. Sekali dia berlayar mungkin dapat ikan besar, banyak gitu. Dipotong dengan mungkin bayar solarnya, dengan ABK-ABK-nya gitu. Tapi setelah itu menjadi ada semacam pembatas untuk akses pendidikan adik-adik di sana. Barangkali itu. Salah satunya dengan ya tadi Koi bilang tentang transportasi yang menjadi penghambat besar ya untuk mendapatkan buku mungkin bacaan buat adik-adik, atau bisa jadi buku itu menjadi sulit didapat oleh mungkin kakak-kakak seperti Kakak Lucy dan penulis yang lainnya, di mana dia harus coba mendapatkan buku bacaan untuk menambah wawasan dalam menulis. Itu menjadi sulit karena dia harus keluar dulu kan, bisa jadi itu. Atau jadwal kapal yang tidak setiap hari ada dari Banggai ke Luwuk dulu, bisa jadi seperti itu kan, karena saya belum mendapat bacaan di sini tentang jadwal kapal dari Banggai ke Luwuk berapa kali gitu. Barangkali itu yang menjadi penghambat untuk orang bisa keluar kapanpun. Apakah harus menggunakan kapal pribadi dulu untuk bisa ke sana gitu. Biasanya kalau yang saya tahu, kalau orang pulau ke kota, dia sekalian ke kota itu sekalian belanja, ya kan, seminggu atau 2 minggu baru balik lagi. Biasanya seperti itu. Dan untuk ke sana itu butuh berapa juta untuk beli solar. Biasanya kan gitu kan. Makanya yaudah sekalian aja ke kota. Bahkan Pulau Sebira itu tempat saya ekspedisi itu masih bagian dari Jakarta. Kepulauan Seribu itu Kabupaten Jakarta. Kabupaten Kepulauan Seribu itu masih Jakarta, DKI Jakarta. Tapi mereka nyebutnya kita mau ke Jakarta. Dia tidak sadar bahwa dia juga orang Jakarta gitu. Sama kayak wah ini orang pulau ya, orang Banggai. Bahkan kita juga bilang Pulau Seribu itu kita nyebut kawan-kawan itu orang pulau gitu. Bahkan saya orang pulau mau ke Jakarta, padahal itu dia juga orang Jakarta gitu. Nah itu tuh yang masih belum masih belum bisa diterima gitu. Bahkan dia sendiri juga masih merasa bahwa dia bukan orang Jakarta gitu. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Jadi bicara dengan anak pulau tadi itu ya, saya nama pulau itu sebenarnya anak pulau kan tidak ada makna tersendiri, tapi pada akhirnya dia menjadi konotasi negatif. Dasar anak pulau, kayak dasar kafir, padahal kafir biasa aja gitu ya. Iya mungkin dasar terbelakang, tertinggal gitu ya.
Dan itu menjadi satu cara teman-teman yang di luar dari Pulau Banggai untuk mengejek orang Banggai ini gitu. Jadi ya biasalah anak-anak muda untuk bertengkar gitu ya. Kayak antara apa orang bilang antara Jakarta dengan luar Jakarta atau Pulau Jawa dengan luar, itu kayak gitulah. Dan itu selalu ada di mana-mana. Jadi bukan saja Banggai dengan luar Banggai atau Jawa luar Jawa, Jakarta luar Jakarta, kayak gitulah. Nah, yang saya ingin ke Bunda Koi, ya jadi Bunda, ya, Bunda Koi. Ya. Jadi tadi menarik dia menyebut kata budaya gitu ya, ada kata kunci budaya dan membandingkan bagaimana Korea Selatan mereka tampil di luar negeri tanpa meninggalkan kebudayaan mereka gitu, malahan kebudayaannya yang diangkat gitu ya. Dan tidak saja di beberapa tempat ya, misalnya di Bangga gitu ya. Dan kayaknya kita semua di kebudayaan kita di Indonesia, kita ingin tampil ke luar negeri tapi ingin menjadi orang luar negeri gitu ya, bukan menjadi orang Indonesia yang membawa ke kancah internasional seperti itu ya. Misalnya Agnes Monica ingin go internasional, dia harus mengoperasikan dirinya, membentuk dirinya seperti orang Amerika, bukan menjadi orang Indonesia seperti itu. Saya ingin mendengar lebih jauh ke Bunda Koi mengenai budaya seperti itu ya. Apa sih di karya sini lebih spesifiknya budaya seperti apa yang sepertinya yang harus lebih ditonjolkan ketika ada karya berikutnya gitu, di tangkapan Bunda Koi. Oke, kalau menurutku kayaknya kita bisa berangkat dari hal-hal yang paling pasaran orang paling menarik itu menurutku adalah mistis. Ya, maksudnya kita nggak menutup coba deh. Ada aku sering dengar bilang kalau misalnya ke Kalimantan jangan minum air Sungai Musia. Apa sih? Air sungai apa sih kalau di Kalimantan tuh? Mahakam ya? Pokoknya jangan minum air sungai yang di Kalimantan. Nanti nggak akan bisa pulang. Kalau pulang pasti bakal balik lagi dan nggak akan pernah mau pulang lagi. Ya, terus kayak hati-hati lu sama cewek Kalimantan gitu. Nanti disantet gitu kan. Banyak yang sering-sering hal-hal kayak gitu kan. Maksudnya itu tuh dan kalau misalnya kita mau nge-up sesuatu bikin viral, karena aku main Twitter juga kebetulan ya, yang pasti bakal viral di Twitter tuh adalah kalau nggak skandal pasti cerita horor. Apa? Iya kan, iya korupsi juga ketahuan gitu. Maksudnya cerita horor tuh dia bisa sampai anak SMP yang baru masuk Twitter pun bakal ngerespon itu kadang-kadang gitu kan. Nah, dari cerita-cerita itu bisa disampaikan kan. Kalau cerita mistis misalnya gitu kan, mungkin tadi jadi aku nggak tahu ya kalau di Bangga itu ada nggak sih cerita-cerita horor yang khas dari sana gitu kan. Ya pasti ada kan, setiap daerah kan biasanya punya ciri khas masing-masing tuh. Nah itu bisa disampaikan dengan mungkin ceritanya bahasa Indonesia tapi pas dialognya itu pakai bahasa Banggai juga gitu loh Bang. Jadi menceritakan soal hal mistis kecilnya, hal-hal kayak gitu kan nanti melekat juga ya sama budaya aslinya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi nanti kenal dari budayanya, terus dari segi bahasanya juga bisa nyampe gitu. Itu aku rada kepikiran soal apa sih bagian cerita non fiksi yang soal bahasa itu loh di sini. Kan ada tuh. Ya, iya itu juga kayak iya juga sih gitu. Sebenarnya nggak cuma di Banggai, dimanapun. Aku sendiri bahkan nggak bisa bahasa Sunda. Iya. Maksudnya gini, karena dulu kebetulan kan sekolah di asrama 6 tahun dan di asrama itu dilarang pakai bahasa daerah. Kenapa? Asrama boarding school, Islamic boarding school. Jadi itu tuh kebetulan dilarang pakai bahasa daerah karena kita nggak tahu orang ini tuh lagi ngomong kasar apa enggak sama kita pakai bahasa daerahnya mereka. Jadi nggak boleh. Jadi di sekolahku tuh dulu 6 tahun cuma diperbolehkan ngomong pakai bahasa Inggris, Arab kalau Indonesia. Tapi padahal bahasa Arabku juga nggak bagus-bagus amat gitu kan maksudnya. Ya jadi itu juga sesuatu hal yang disayangkan sih, padahal ternyata kalau stoppernya itu sendiri tuh ternyata ada loh di lingkungan literasi gitu, ada loh di lingkungan sekolah kita sendiri gitu. Ya itu dulu aja kali ya. Ya.
mereka nikah antara santri ya, santriwati ya. Hamzah kan santri. Mondok, anak pondok padahal. Aduh, bunda. Ya menarik ya, tadi dia mengatakan bahwa mistis ya. Jadi ya sekarang sedang viral ya. Kayak KKN di Desa Penari itu tembus 7 juta penonton, menjadi film terlaris di Indonesia sepanjang Indonesia berdiri gitu ya. Iya. Dan saya kalau bahasa di Banggai itu bahkan ya generasi sekarang ya, seangkatannya saya itu kayaknya sudah kurang ya yang menggunakan bahasa Banggai. Semua pakai bahasa Indonesia. Saya punya darah Banggai tapi tidak sekental dengan suku Bajau ya. Malah kalau Bajau itu suku Bajau di pesisir itu, mereka lahir konon saking budaya bahasanya kuat, lahir langsung tahu bahasa Bajau. Saking kentalnya bahasa ya. Jadi mereka itu saya itu dilarang, malah saya kalau saya ingin cerita tentang pengalaman saya, orang tua saya itu melarang pakai bahasa Bajau karena orang Bajau kalau sekolah di SMP gitu, mereka kaku berbahasa Indonesia. Karena mereka sangat kuat dengan karakter bahasa Bajaunya. Jadi kata papa, kamu nggak usah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Bajau, karena pakai bahasa Bajau itu mudah dipelajari. Nanti kamu udah lulus SMA, SMP, baru kamu belajar bahasa Bajau, jangan sekarang dulu kitanya. Jadi kami itu dijauhin dengan kampung Bajau. Kalau saya tinggal di kampung Bajau pasti saya tahu bahasa Bajau, maksudnya selancar dari kecil sudah lancar gitu. Saya itu dijauhin dengan kampung Bajau itu. Karena itu. Tapi sampai sekarang orang Bajau itu masih masa kecilnya pasti tahu. Dari kecil umur intinya tahu bahasa itu pakai bahasa Bajau, bukan bahasa sehari-hari. Bukan bahasa Indonesia. Jadi mereka kalau ketemu dengan orang Banggai yang hanya tahu bahasa Indonesia, ya kaku berbahasa Indonesianya. Ya bisa berbahasa Indonesia tapi kaku gitu. Ya kaku banget itu, kayak orang yang nggak lancar-lancar gitu loh. Kayak teman-teman Papua kalau ketemu berbahasa Indonesia, karena sudah saking beraktivitas pakai bahasa Papua begitu, ketemu dengan bahasa Indonesia ya kayak pada umumnya lah gitu, kaku lah. Itu kalau bahasa Banggai itu sudah ya beberapa orang lah yang pakai bahasa Banggai di dalam sehari-hari mereka itu. Dan Ami Pataboga dalam hal ini dia menulis itu keresahan dia terhadap bagaimana bahasa Banggai tidak lagi dihadirkan dalam aktivitas sehari-hari itu. Saya ingin ke apa tadi? Katanya kalau Mbak Lucy ini. Karena dia sudah lama di Jawa katanya. Nama aja sebenarnya. Jadi Koi apa semua. Abang sebenarnya ya. Iya bang sebenarnya tidak ada sih bang. Aduh Tanas apa tuh? Kakak juga sih, kakak sebenarnya, kakak aja. Ada istilahnya kalau di ini Tanas gitu. Tapi tidak terlalu iya kental gitu. Kakak aja sebenarnya. Kakak nama gitu. Jadi panggil saya Mas Jawa. Nah, itu saya ingin kembali ke Lucy bagaimana sebenarnya kenapa Joko Widodo tidak menyukai dengan pemekaran sebenarnya. Kalau zaman SBY kan suka mekar-mekar dikit-dikit mekar ya. Zaman Jokowi itu tidak, karena kita harus jujur bahwa daerah dalam artian daerah baru itu sangat membebani pemerintah pusat. Jadi mereka tiap tahun itu bukan menyuplai ke pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat yang mendanai terus setiap tahun. Dan itu menurut pemerintah pusat itu merugikan keuangan gitu. Jadi Jokowi tidak mau memekarkan daerah baru seperti karena itu. Nah, dalam konteks Banggai Laut ini dengan Banggai Kepulauan, dua kabupaten ini masih kategori daerah tertinggal dengan parameter pemerintah pusat jelasnya ya, bahwa ini mereka nggak mencukupi apa semua nggak mencukupi, jadi mereka masuk kategori tertinggal.
daerah banggai laut itu masuk salah satu masuk daerah yang tidak yang membebani pemerintah pusat. Kenapa ikan tidak tidak dioptimalkan? Kenapa kita sudah doyan dengan nasi, padahal kita ada ubi, ada singkong, ada jagung yang tumbuh di Pulau Banggai. Di Pulau Banggai tidak ada padi, tidak ada sawah. Jadi kita harus beli di Pulau Sulawesi. Itu pun di Pulau Sulawesi juga yang nanam itu kalau bukan orang Bugis, orang Makassar atau orang Jawa, transmigran. Dan kenapa kegilasan seperti itu, kenapa bukan ubi yang kita konsumsi? Jadi ubi itu pada akhirnya dia hanya sebagai formality dalam seremonial pemerintahan gitu ya, atau seremonial kebudayaan, bukan lagi dalam makanan sehari-hari itu ubi seperti itu. Nah, saya ingin tanya ke Lucy, potensi yang lebih kuat untuk mengangkat keuangan gitu ya, keuangan kabupaten ini sebenarnya apakah ikan itu berpotensi atau tidak gitu? Yang tadi kamu bilang bahwa banggai laut itu kan lautnya lebih luas ya, tapi kenapa lautnya tidak dipotensikan gitu? Oke, terima kasih Mas Safar. Mas ya, nggak apa-apa Mas aja. Jadi kalau ditanya kira-kira apa sih potensi daerah banggai laut yang mungkin bisa menopang ya keuangan daerah, kalau di buku Banggai dan Laut ada 2 orang penulis, itu salah satunya merupakan anggota DPRD Banggai Laut. Di situ dia menulis bahwa ikan itu bisa menjadi salah satu solusi pendapatan daerah Banggai Laut yang bisa menopang kondisi keuangan perekonomian Banggai Laut. Kalau ditanya apa benar ikan bisa menjadi salah satu solusi, saya sedikit banyak sepakat dengan yang diceritakan oleh Mas Patuan di buku Banggai dan Laut, bahwa Banggai Laut itu ketika kita mendengar kata Banggai Laut, atau mungkin orang-orang yang sudah cukup kenal dengan Banggai Laut, atau mungkin pernah berwisata ke Banggai Laut, pernah berkunjung ke Banggai Laut, mereka itu selalu selalu mengakui bahwa ikan di Banggai Laut itu memang segar, dan Banggai Laut itu kaya akan ikan, seperti itu. Jadi kalau memang ikan di Banggai Laut atau misalnya kondisi perikanan ya di Banggai Laut itu bisa diakomodir oleh pemerintahan, atau mungkin pemerintah bisa membuat kawasan industri perikanan, kan kalau sekarang itu belum ada ya kawasan industri perikanan, mungkin itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Apalagi sekarang ini benar yang dikatakan oleh Mas Safar bahwa daerah Banggai Laut masih sangat bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian PAD kita itu untuk sekarang masih sangat minim, dan kondisi keuangan apalagi untuk sekarang ya pasca pandemi memang sangat tidak baik kondisi keuangan daerah Banggai Laut untuk sekarang. Mereka itu sangat mengharapkan dana transfer dari pemerintah daerah. Bahkan untuk sekarang ini ada isu di daerah Banggai Laut itu beberapa honorer nyaris di kalau mungkin di sini kita swasta di PHK, maksudnya pengurangan karena itu kondisi keuangan yang tidak stabil seperti itu. Padahal kalau kita pikir kita daerah yang kaya akan sumber daya alam, kalau saya melihat ya tadi dari perikanan sama pertanian. Perikanan itu kita bisa menghasilkan ikan, kalau dari data yang dikumpulkan oleh Mas Patuan ya yang dalam buku ini, sekitar 200 ton ya, 200 ton per bulan. Dan itu kita kirim dalam bentuk mentahan. Coba kalau kita bisa produksi mungkin dalam bentuk kemasan seperti itu, dan itu akan menambah pendapatan daerah Banggai Laut. Kemudian selain itu, saya melihat juga potensi untuk pendapatan Banggai Laut selain dari ikan,
karena tadi balik lagi kita merupakan daerah yang sebagian besar adalah lautan, mungkin dari segi pariwisata ya, pariwisata ketika kita bisa mengembangkan pariwisata di daerah Banggai Laut, dan itu juga menjadi sumber pendapatan ya. Bisa menarik mungkin wisatawan untuk berkunjung ke Banggai Laut seperti itu. Karena bukan mau apa ya, tapi memang daerah Banggai Laut dari segi wisata lautnya itu sangat bagus, dan itu sudah beberapa orang luar juga akui. Jadi saya rasa kalau emang itu bisa dikelola baik oleh pemerintah, itu juga sangat apa ya, menjanjikan untuk pendapatan daerah Banggai Laut. Jadi mungkin secara garis besar emang kita punya potensi di segi pariwisata dan tadi industri perikanan. Selain itu dari pertanian juga, dari pertanian ya, kita punya yang namanya ubi Banggai. Ubi Banggai itu yang tidak bisa tumbuh selain di Banggai. Makanya namanya itu ubi Banggai ya. Jadi itu mungkin di daerah lain ada yang namanya singkong, ada yang namanya mungkin ubi jalar. Tapi kalau untuk ubi Banggai itu memang cuman ada di daerah Banggai ya. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu ikon, atau mungkin ketika dia bisa dikelola bisa menjadi sumber pendapatan Banggai Laut. Karena benar yang dikatakan oleh Mas Safar bahwa kita Banggai Laut merupakan kabupaten yang masih sangat muda ya jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Dan Banggai Laut ini juga lahir tidak serta-merta. Jadi kalau saya ingat waktu itu saya masih SMP, kita waktu itu Banggai Laut masih satu kabupaten dengan Banggai Kepulauan ya, Bangkep, masih satu kabupaten dengan Banggai Kepulauan sebelum berpisah. Nah waktu itu sempat terjadi kerusuhan sebelum pecah ya, sempat terjadi kerusuhan, dan itu memang memakan korban jiwa, ada yang meninggal pas kerusuhan itu karena memperebutkan ibu kota waktu itu. Iya, otonomi daerah. Jadi sebenarnya waktu itu ibu kota Kabupaten Bangkep sudah ada di Banggai, ya yang sekarang Banggai Laut. Tetapi ternyata pada saat di undang-undang itu harusnya adalah yang sekarang Bangkep, Salakan, ibu kotanya. Makanya pada saat pecah, mungkin daerah Banggai Laut masih mempertahankan bahwa mereka adalah ibu kota, sementara berdasarkan undang-undang itu ada di Salakan. Makanya sempat terjadi kerusuhan. Jadi kita sempat pecah. Makanya pada saat kerusuhan itu mau tidak mau memang ibu kota itu harus ada di Bangkep yang sekarang Salakan, bukan Banggai Laut, ibu kota Banggai Kepulauan. Nah, jadi sempat terjadi kerusuhan. Saya ingat saya waktu itu masih SMP, belum ngerti ini kok bisa seperti itu ya. Jadi pada tahun 2014 ya, 2014 itu baru ada di amandemen di DPR tentang ibu kota Banggai Laut. Jadi memang masih sangat belia dari segi perekonomian, belum cukup mandiri dan mereka masih bergantung dari dana transfer pemerintah pusat seperti itu, Mas Safar. Mungkin itu dulu ya. Cukup jago juga sebenarnya ya kalau ikannya diambil dengan baik, terus dikelola dengan baik, terus umbi-umbiannya juga dikelola baik. Tapi masalahnya kan sumber daya manusianya kan minus ya. Iya, ini Kita Banggai Laut kan ini ya, kita yang supply nih ikan. Pada dikelola mungkin oleh orang luar, orang Jawa, pabrik-pabrik di Sulawesi Selatan, Makassar, dan itu nanti ya kita nggak dikenal padahal asalnya dari kita gitu loh, asalnya dari Banggai Laut, tapi pas sudah jadi yang terkenal misalnya pabrik sini ya kita nggak dapat apa-apa ya, seperti itu. Dari kita udah kalah dari keuangan, nilai jual kita rendah, kemudian dari nama daerah seperti itu, nama daerah kita nggak ini. Jadi pas udah keluar jadi kemasan itu udah atas nama ya, otomatis yang pabrik-pabrik yang membuat seperti itu. Ketika mungkin kita bisa kelola di daerah kita punya nilai plus yang pertama dari segi keuangan, kemudian yang kedua nama daerah kita kayak gitu. Jadi ini apa, ikan di Banggai itu, di Pulau Banggai sebenarnya sampai ke Jakarta
sampai di Makassar ya. Tapi melewati pabrik-pabrik besar di Sulawesi, misalnya di Luwuk Banggai itu, di Kabupaten Banggai yang ibu kotanya di Luwuk, satu pulau dengan Pulau Sulawesi. Singgah di situ dulu, terus mungkin ke Manado atau ke Makassar, langsung ke Jakarta, dan mungkin juga ke luar negeri. Jadi dikenalnya ikan itu berasal dari Sulawesi, padahal berasal dari gitu, kayak gitu sebenarnya. Tadi mau ngomong, Menurutku salah satu, balik lagi kayak tadi aku, Bangga itu belum punya bandara. Kalau udah punya pesawat, kenapa aku bilang pesawat? Karena kualitas makanan itu akan dilihat dari umurnya, segaran. Mau itu ikannya dari Jepang, tapi kalau hari ini bisa dikirim dan hari ini dia bisa makan, mau berapa juta pun dia bakal mau bayar untuk itu. Jadi kenapa aku bilang pesawat? Karena kalau naik kapal lama, ya kan. Terus seger nih makanan gitu, dan sebenarnya ya kalau menurutku sih kayaknya itu tuh kemarin karena 2020 kepala daerahnya ketangkep ya. Mungkin itu salah satu penghambat kenapa bandaranya belum bisa berdiri sih. Tapi mari kita semua kita pantau gitu, nanti kalau misalnya udah ada bandara itu bener-bener deh kalau menurutku, bahkan kalian bisa jualan kalau ikan kering deh minimal gitu kan. Itu tuh bisa dijual pakai label nama pengusaha lokal sendiri, bisa join ke Backcraft misalnya, kalau apa gitu. Transportasi dulu sih yang emang jadi stopper yang cukup bikin gemes banget, kayak Indonesia harus korupsi gitu kan, biasalah gitu. Ya, udah itu aja. terima kasih Bunda Ko. Jadi teman-teman, saya kira ada pembahasan yang mungkin kena di pikiran teman-teman, dan ada pembahasan yang sangat hitung-hitungan ya, dan mungkin teman-teman juga meraba-raba kondisi Banggai secara keseluruhan. Saya melemparkan ke teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau kejanggalan-kejanggalan dengan pembahasan kami di sini, dari kata Banggainya, terus pembahasan kami tentang tadi ada korupsi, ada budaya, ada keuangan, ada ikan, terus ada tadi apalagi ya, berlayar gitu ya. Atau di luar dari Banggai pun teman-teman bisa ngobrol ya, karena ada laut di sini ya. Di Ancol kan ada laut juga gitu. Mungkin mau teman-teman mau membandingkan laut Ancol dengan laut Banggai, atau membandingkan dengan laut Jepang, ya bisa-bisa saja. Atau mungkin teman-teman mau ngobrol tentang bagaimana laut menjadi tema dalam perpusian Indonesia, karena seperti kan banyak penyair di sini gitu ya. Bagaimana gelombang-gelombang gitu. Bagaimana senja turun ke bawah gitu ya. Nah, itu kalau bahas puisi pasti ada itu. oh gitu ya. Terima kasih. Halo. Sebut nama. Halo, nama saya Bisma. Kelas proletar. Ya. Apa ya? Tadi tuh aku sempat terngiang-ngiang dari kata-kata tadi itu adalah jarak yang Banggai itu dibilang jauh dari mana-mana gitu. Mungkin buat konteks dulu, aku sebagai orang yang selalu tinggal di Jakarta, lahir dan dibesarkan di Jakarta, itu kemana-mana misalkan aku itu terakhir mudik ke Lampung gitu. Enggak. Aku mudiknya ke Lampung. Kalau paling jauh aku waktu itu kebetulan se-Indonesia paling jauh ke Labuan Bajo, ke Pulau Komodo. Ya lumayan jauh. Dan di antara dua itu tuh aku juga nyadar pas sedang di Labuan Bajo itu menuju Pulau Komodo kan waktu itu sama keluarga lagi liburan. Terus kita juga naik kapal pinisi yang kecil, bukan yang gede banget yang kayak orang-orang foto itu. Aku ingat banget namanya Marco Polo, dan anaknya nahkodanya masaknya enak banget itu. Makanya bisa inget. Dan di situ tuh aku bener-bener di laut kan, dan kapalnya yang kecil gitu. Terus di situ tuh kayak
yang anehnya adalah ini, ketika aku di Jakarta dan di tengah laut itu adalah konsep waktu itu berbeda. Waktu di sini aku kerasa semuanya lama banget, tapi giliran aku di laut malah semuanya terasa cepet banget. Itu yang aku pelajarin dari kata-kata yang terima kok. Maka aku dengar kayak jarak dari mana-mana Banggai itu jauh dari mana-mana misalkan gitu loh. Dan misalkan tadi katanya perlu 24 jam untuk menuju sana gitu. Nah, aku waktu itu pernah nonton ada apa sebenarnya itu? Kayak performance ada dari duo eksperimental puisi dari Philadelphia Amerika gitu. Namanya Black Quantum Futurism. Mereka tuh selalu ini pokoknya kejauhan banget sih. Tapi ini menurut aku ada korelasinya yang bener-bener aku tuh suka banget gitu. Mereka tuh topiknya selalu tentang antara perbudakan kalau enggak kolonialisme gitu. Kebetulan kan mereka emang African American gitu, dan mereka emang selalu membahas tentang bagaimana mereka tuh diopres di sana gitu. Terus mereka pernah di collab sama CERN. CERN itu badan ini konteksnya makanya menurut gue penting nih. CERN itu adalah badan teknologi nuklir se-Eropa, dan mereka itu punya sisi teknologi sama seni yang digabung jadi satu, dan mereka sempat bikin acara di situ. Terus pada salah satu acara itu aku ingat dia bilang kayak judul puisinya itu sambil dimainin lagu di belakangnya itu adalah tentang waktu gitu. Kenapa waktu itu penting menurut aku di sini bahas, karena pada mereka itu aku baru tahu ternyata dari mereka tuh 24 jam dalam hari, satu hari kan 24 jam ya. Kayak tadi satu hari menuju sana itu 24 jam. Itu tuh konsep barat gitu loh. Kita memahami itu sebagai sesuatu yang konstan terus ada gitu. Tapi kalau aku juga baru tahu ternyata dari konsep mereka itu adalah pada suku-suku misalkan dari suku Asia Afrika itu ternyata waktu itu tidak ditentukan dari matahari terbit atau sampai bulan itu datang gitu. Satu hari itu ditentukan dari mana kamu tuh udah melakukan berapa banyak dari hari itu juga gitu. Jadi kamu yang menentukan waktu itu sendiri. Jadi waktu itu bukan sesuatu yang kamu jadikan objektif gitu. 24 jam sehari itu kan cuma perspektif dari heliosentrisme itu kan, yang kalau percaya kalau matahari itu kita melirik matahari gitu lah, pokoknya emang kayak perspektif orang Eropa gitu terhadap suatu hal gitu. Tapi kalau dalam suku-suku Afrika ini waktu itu juga sebagai hal yang lebih penting dan lebih subjektif gitu, bukan sesuatu yang kita ukur dan bisa. Karena dia berhasil mengapresiasi sebagaimana waktu itu cepat dan bagaimana waktu itu bisa lambat gitu. Di kepala aku tuh gitu loh. Dan ini moving on to another point gitu, poin selanjutnya itu selain dari waktu, aku juga tadi mendengar dari diskusi ini tuh banyak banget kayak cerita tentang kesetimpangan sosial dan kayak gimana itu tidak bisa diaplikasikan konsep-konsep dan infrastruktur ekonomi yang baik gitu kan misalkan. Ini just informasi aja ya. Aku pernah lihat dari riset gitu. Bangga itu aku nanya nih ya. Bangga itu memproduksi ikan laut, ikan tuna juga nggak? Nggak ya. Soalnya aku sempat lihat data tuh. Kan kebanyakan ikan tuna tuh datang dari laut Maluku dan Papua dan sekitarnya itu kan. Ikan tuna tuh datang dari situ, ikan cakalang dan lain-lain gitu. Itu kalau dilihat dari, kan kayak tadi bilang tuh ikan-ikannya masuknya ke Jakarta kan, kalau dikirimnya kan. Itu aku pernah lihat ternyata yang paling dikit ikan tuna tuh dari daerah-daerah timur sana. Dan bingung kan gitu. Tapi kebetulan nih aku belajar hubungan internasional jadi ya itu. Kayak intinya illegal fishing itu nyata gitu. Ya jadi yang tadi kayak gitu-gitu yang bilang oh ini nggak nyampe Jakarta, ya emang kadang nggak nyampe Jakarta, kemungkinan besar nyampe kalau nggak Filipina, Vietnam gitu. Jadi ya ya udah itu cuma informasi tambahan aja. Tapi kalau misalkan tentang kesetimpangan ekonomi gitu,
mungkin kesenjangan ekonomi itu selalu dikaitkan dengan pendidikan gitu kalau di sini konteksnya. Kalau aku mikirnya setidaknya gitu sih, interpretasi aku gitu. Karena kalau interpretasi aku sendiri tuh kesenjangan ekonomi yang tinggi atau rendah itu tidak menentukan standar kebahagiaan Anda gitu. Makanya kayak misalkan tadi, oh ini kita nggak baik itu, misalnya gini loh. Saya yang tinggal di Jakarta ya selama hidup saya gitu, selalu udah pernah merasakan lapisan masyarakat atas, tengah dan bawah gitu, semuanya udah ngerasain gitu. Nggak bakal bisa bahagia kalau diri sendiri nggak bahagia gitu. Orang kota akan mencari apa yang orang desa punya, dan orang desa akan nyari apa yang orang kota punya gitu loh. Intinya kita harus syukur apa yang kita punya, lalu kayak ya udah kita coba manfaatkan apa yang kita punya gitu. Orang kota tuh kebanyakan punyanya, jadi nggak bisa bikin apa-apa gitu loh. Terlalu dimanjakan gitu. Sedangkan aku melihatnya kayak ingenuitas dari orang-orang yang bisa dibilang nggak selalu punya tuh selalu bisa bikin sesuatu yang baru dari apa yang mereka bikin gitu loh. Orang-orang kota punya semua teknologi ada gini, jadi manja gitu. Itu tuh selalu ada dan kelihatan dari anak-anak seumuran aku setidaknya gitu sih. Ya gitu. Luar biasa pengetahuannya. Tadi bicara tentang pendidikan ya, sebenarnya ada yang menarik ya. Misal gini, kita itu misalnya bukan saja di satu kampung atau satu daerah, satu tempat ya. Ini kayaknya problem kita ya. Misal gini, saya salah satunya korban dari itu. Misalnya saya itu berasal dari wilayah pesisir misalnya, tinggal hanya 5 meter rumah saya itu 5 meter di pantai. Bahkan ada rumah di kabupaten itu saya di atas laut rumah. Orang tua saya nyekolahkan saya untuk orientasinya PNS gitu. Ya. Kalau kita berpikir secara logika yang konteks dan seharusnya sesuai dengan kondisi kampung kita, seharusnya kamu itu kan daerah pesisir nih, wilayah pesisir, sumber keuangannya dari laut. Saya sekolahkan kamu di perikanan gitu. Kamu kembali ke kampung ini jangan jadi PNS. Tapi bagaimana kamu mengelola ikan ini yang dulunya sulit diambil dimudahkan gitu. Dalam pikirannya seperti itu gitu. Jadi kalau kamu saya sekolahkan kamu kuliah di ikan gitu, perikanan, kembali bagaimana caranya kamu mengolah ikan yang dulu orang-orang tua kita mancing secara tradisional manual, kamu harus buat yang lebih canggih lagi gitu ya. Di pikiran saya seperti itu, dan kayaknya banyak terjadi seperti itu. Misal kalau di pertanian, anak tani sekolah di kota ambil jurusan yang tidak sesuai dengan di kampungnya, dan pada akhirnya tidak kembali ke kampung karena tidak sesuai dengan konteks di kampung. Mungkin seperti itu, dan saya salah satu mungkin ya korban dari keinginan orang tua itu, dan saya kayaknya menikmati korban itu. Oke, saya minta satu orang lagi baru saya kembalikan ke pembicara untuk menanggapi itu. Ini ada 3 nih, luar biasa. Satu dulu ya, jangan lama-lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli. Kebetulan saya berasal dari Banggai Laut. Ya. Jadi terima kasih. Jadi saya bercerita sedikit soal Banggai Laut masa kini ya. Untuk Banggai Laut masa kini itu lebih menonton dia ke sektor perikanan, yang dimana hari ini banyak milenial balut itu menaikkan para wisata tersebut. Ya, hari ini pemerintah, saya cukup harus mengkritik pemerintah ya. Karena kenapa? Sebab waktu itu pada suatu kegiatan hari lingkungan, saya kemarin itu berrekomendasi membuat audiensi kepada pemerintah pariwisata untuk melakukan pembersihan abrasi pantai. Yang dimana pemerintah pariwisata itu tidak menyetujui atau merespon dengan kegiatannya kami, atau dia tidak mensponsori begitu. Hadirnya buku juga ini seperti yang Kakak Lucy bilang tadi, ya saya cukup juga merasakan apa yang Kakak rasakan di Jakarta. Jadi pertama kali saya injak Jakarta itu, teman-teman Jakarta itu menanya,
lu dari mana sih? Gue bilang, saya dari Sulawesi, di daerah dataran Banggai Laut. Oh, bagian mana itu? Ada tidak di peta? Jadi saya merasa bingung. Hadirnya ada sebuah milenial balut yang hari ini mendobrak, menyadarkan pemerintah Banggai Laut bahwasannya itu Banggai Laut itu harus dikelola biar agar orang lain itu tahu. Masyarakat pun yang di luar Banggai pun itu tahu bahwa Banggai Laut ini ada dengan hasil kekayaan laut dari para wisata. Yang itu mendobrak itu bukan dari hasil pemerintah, tapi hasil dari anak-anak milenial balut. Yang dimana hari ini timbulnya buku Banggai Laut itu saya cukup merasa aspirasi pada diri saya bahwasannya Banggai Laut itu diakui oleh seluruh Indonesia bahwasannya Banggai Laut itu ada. Jadi begitu kira-kira. Terima kasih. Jadi kamu gelisah gitu ya? Gelisah apa dengan pertanyaan apakah Banggai itu ada di peta? Waduh. Membuka ya? Nggak apa-apa sih walaupun tertutup. Oh, Maluku. Oh, oke. Oke, ini satu lagi. Baru kita minta ke pembahasnya. Oke, tadi aku Adip, kenalan dulu. Tadi aku sempat baca-baca di bagian non fiksi ya, selagi diskusi berjalan juga. Dan tadi udah banyak diomongin juga masalah ikan Banggai dan komunitas ikannya. Aku punya beberapa pertanyaan. Kalau tadi aku lihat di buku dan di diskusi itu Banggai mencoba mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah sekelilingnya yang punya industri yang ikannya besar, itu dengan memaksimalkan potensi ikan yang dari Banggai dan dibikin industrialisasi lokal di daerah Banggai ya. Jadi untuk mengolah ikannya supaya punya nilai jual mahal. Cuma ini berkaitan sama tadi poin temanku si Bisma. Mungkin juga mungkin nggak sih kalau dari corak produksinya atau pola produksi ikan di Banggai yang dimana mereka melaut dengan alat-alat sederhana itu terpengaruh dengan rencana industrialisasi misalkan di Banggai itu. Apakah di kawan-kawan di Banggai udah punya plan di mana industrialisasi bisa berjalan, bisa modern tanpa mengganggu let's say ekosistem di Banggai dari mulai laut sampai mungkin dengan berdiri industri kan pasti butuh lahan dong, butuh lahan yang harus dibuka untuk pabrik-pabrik gitu. Nah ini udah terpikirkan belum sih ada semacam jalan tengah antara industrialisasi dan polanya masyarakat Banggai yang udah berjalan sedemikian lama, yang dari segi berburu ikannya gitu-gitu. Apakah mungkin nanti kayak penggunaan sesuatu yang masif, teknologi yang masif, aku nggak tahu apa, akankah itu berpengaruh ke alam Banggai misalkan dengan cara yang bisa bikin ikan itu banyak, misalnya 2 kali lipatnya pakai alat-alat tertentu. Nah itu udah terpikirkan belum sih kalau itu tuh bakal sustain apa enggak di Banggai gitu. Makasih Adip dan 2 teman penanya lain dari Fadli dan Bisma. Saya ingin pertanyaan terakhir tadi itu saya ingin ke Lucy, corak produksi. Nah, kadang-kadang kita ini sering terjadi bahwa industrialisasi itu bertabrakan dengan budaya kita. Kebiasaan berburu yang sudah kita terapkan bertahun-tahun, beratus tahun, tiba-tiba ada hal baru dan itu menjadi geger budaya gitu ya. Jalan tengahnya Lus, antara kita kan ingin maju nih gitu ya, ingin dapat uang banyak ini dari ikan gitu, sedangkan kita melihat ikan di Banggai itu diambil dengan cara tradisional.
jalan tengahnya. Oke. Oke, terima kasih Mas Safar sama Mas Adit ya. Adip. Oke. Adip. Jadi sebenarnya benar ya, ketika misalnya kita mau mengubah pola mungkin ya. Kan sekarang ketika mungkin dari pemerintah membuat industri kawasan perikanan, kira-kira berdampak gak sih sama masyarakat, seperti itu, sama kebiasaan masyarakat. Karena ketika kita berbicara tentang industri, sudah pasti itu kita akan mengarah ke pola-pola modern ya, yang mungkin akan mengikis cara-cara tradisional yang mungkin sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita, para nelayan, seperti itu ya. Jadi kalau yang saya lihat, yang saya amati, jadi kita membuat kawasan industri perikanan itu kita bukan dalam artian menghilangkan peran nelayan, atau mungkin kita tidak memakai lagi para nelayan, atau mungkin kita tidak menggunakan nelayan lagi dalam mencari ikan, tidak seperti itu. Ini kalau yang saya lihat ya. Jadi kita membangun kawasan industri itu lebih ke bagaimana ikan yang kita punya itu kita kelola ya. Kita kelola sehingga yang tadinya mungkin masih dalam bentuk ikan mentah, dia menjadi mungkin barang kemasan. Kalau tadi bisa menjadi ikan kaleng misalnya, atau bisa menjadi ikan asin, seperti itu ya. Jadi kita tidak menghilangkan peran nelayannya, bukan. Kita tidak misalnya menghadirkan suatu alat untuk mendapatkan ikan, dan kita tidak menggunakan lagi cara tradisional nelayan. Tidak, kita tetap menggunakan jasa-jasa nelayan seperti, tapi kita lebih ke memberikan ruang ya, atau wadah kepada para nelayan supaya hasil mereka itu lebih memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti itu kan berdampak juga ke para nelayan. Ketika misalnya awalnya ikan mereka bisa dibeli dengan harga mungkin 20.000 gitu ya. Ketika kita punya kawasan industri itu bisa menaikkan harga beli seperti itu. Dan dulu karena ketika sudah dikelola pasti nilai jualnya dan akan bertambah gitu. Jadi kita tidak, ini kalau yang saya lihat secara saya pribadi ya. Jadi ide yang coba kita sodorkan kepada pemerintah terkait dengan kawasan industri itu bukan kita serta-merta menghilangkan peran, tidak, tapi kita lebih ke memberikan wadah kepada para nelayan, seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Safar. Berarti apa tradisionalnya itu tidak hilang gitu ya. Pertanyaan yang pertama saya ingin lemparkan ke Bang Ibe, konsep waktu di laut. Bang Ibe merasakan tidak dengan ketika di laut itu cepat atau lambat sih kalau menurut Bang Ibe? Karena beberapa kali kan sempat pergi ke luar Jakarta, menikmati laut di tengah laut. Apakah merasakan konsep seperti yang Bisma rasakan itu, atau dengar dari orang dari Labuan Bajo itu? Saudara Bisma, saya akan coba bantu menjawab ya konsep waktu yang Bima tawarkan ke forum ini. Sampai sekarang saya masih aktif di Yayasan Rintara Foundation ya. Itu bergerak di tentang ekosistem laut. Tujuannya adalah pulau-pulau terluar. Kami melakukan ekspedisi dan sosial sampai 7 hari, 20 hari. Terakhir kami berlayar ke Pulau Wanci, Wakatobi selama 7 hari dengan biaya sendiri. Terus kita merasakan kapal kayu 8 jam lebih. Ketika lu tidur kuping lu bergetar, ketika lu kencing lu harus buka bagian belakang dan lu jongkok gitu aja gitu. Lu nggak bisa lari dari badai, lu nggak bisa ngecas. Di mana lu kehujanan, satu kapal itu isinya 30 orang bersama dengan beras, lauk, di mana kita harus masak sendiri bersama masyarakat. Lu nggak bisa lari kemana-mana, kehujanan, di mana lu akan merasakan fenomena alam ketika hujan gerimis, rambut lu akan berdiri karena ada elektromagnetis ya, listrik statis di situ.
di mana malam hari itu lu nggak bisa lihat apa-apa selain cuma bintang. Kalau beruntung di sana lu akan merasakan cuma bisa berdoa gitu. Gua nggak bisa berenang, tapi gue percaya orang yang mati tenggelam itu akan syahid gitu. Motivasi itu yang akhirnya gue berani untuk belayar. Jadi orang Priuk pesisir laut punya pembelaan kenapa dia tidak bisa berenang. Bukannya tidak bisa, tapi takut. Karena lautnya sudah ada oli, banyak minyak tumpah. Kita bukan takut, tapi kita nggak mau aja berenang di laut Priuk gitu. Beda dengan Manado, Bunaken, pulau-pulau yang 2 jam perjalanan dari Muara Kamal atau Muara Angke ke laut lepas ya. Itu sudah enak gitu. Tapi jangan harap ada pemandangan surga laut di sana. Ya tentunya, apalagi pulau-pulau reklamasi gitu. Jadi kita merasakan perjalanan kapal yang cepat, jetliner dari Pulau Wanci ke Buton itu kurang lebih 11 jam. Tapi kita sudah lewat Laut Banda, di mana botol fresh care itu di meja sudah begini-begini nih. Itu bayangkan, bahkan orang Bajonya sendiri, di sana ada orang Bajo namanya siapa lupa saya namanya itu. Di Wanci ada pulau orang Bajo, di tempatnya di kampung apa ya lupa ya. Dia muntah-muntah, nggak kuat juga dia. Dia nggak, bahkan dia bangsa asli sana gitu. Iya. Apa ya? 11 jam itu cepat karena kita pakai kapal jetliner ya. Lu ya bukan Pelni. Kalau Pelni itu udah bagus sekarang. Pelni udah bagus. Kita merasakan transit dari Surabaya, Makassar sampai Kendari gitu. Merasakan kapal-kapal Pelni, merasakan kapal nelayan tradisional, merasakan kapal yang berapa GT gitu. Lama enggaknya itu tergantung dari kapal yang lu pakai. Serius, itu akhirnya menjawab itu. Kalau kapal dengan kekuatan besar, ombak sebesar apapun nggak bakal berasa. Jangan khawatir, kita tidak akan menabrak karang es. Itu bukan Titanic gitu. Itu kita pulau tidak punya salju, paling ada di Papua. Itu pun di atas, bukan di laut gitu kan. Es salju itu nggak ada gitu. Kita pasti orang laut pasti tahu yang namanya angin barat dan angin timur. Dimana kalau angin barat nggak ada yang berani melaut, benar tidak? Itu akan berpengaruh sama penghasilan ikan, tangkapan nelayan, ya kan? Itu akan mempengaruhi harga jual, akan sulit lagi. Kemudian ya itu angin barat itu mempengaruhi sama pelayaran ya gitu. Bahkan masyarakat pesisir pun yang punya kapal pribadi untuk menyeberangkan orang untuk tempat wisata atau mau pulang kampung, kalau sudah angin barat ditahan-tahan pasti untuk tidak pulang, karena mati pasti gitu, pasti mati. Jangan usah jauh-jauh, kalau ketemu di musim angin barat, kita mau one day trip lah misalkan, itu sudah goyang-goyang itu kapal gitu angin barat, itu merasa 2 jam aja tuh kayaknya lama gitu, serius deh. Karena kita cuma berharap kita sampai daratan gitu. Di 2 jam di tengah laut itu lama kalau kondisinya sudah badai, petir kelihatan dari langit sampai cakrawala gitu. Itu gimana caranya gitu. Terasa cepat kalau semua lancar-lancar aja gitu. Kapal dengan kekuatan knot yang lumayan cepat gitu. Terus mau makan tinggal ciduk gitu. Baterai habis tinggal colok. Di tengah laut tidak ada sinyal. Cara membunuh waktu yang tepat yang baik seperti apa? Pasti kebanyakan kawan memilih tidur karena mabuk. Beruntung punya kawan yang coba sadar dari dermaga sampai Pulau Tiba. Itu kita akan ngobrol panjang lebar itu. Itu yang cara paling ampuh untuk membunuh waktu perjalanan panjang. Mengobrol. Benar tidak Kak Fadli? Ya kan? Saya bisa ngomong kayak gini karena saya dengan kawan-kawan yayasan melakukan pelayaran gitu, ekspedisi. Sampai sekarang kita masih coba aktif untuk harusnya ini kalau tidak ada pandemi kita akan ke pulau lagi untuk melihat cara masyarakat sana mengelola sampah rumah tangga. Dibuangnya ke laut kah, dipendam ke tanah kah, atau dibakar? Karena dipendam ke laut, dibakar pun juga akan bahaya gitu. Sama-sama akan merusak ekosistem. Bener, setuju dengan tadi Bang Adip ya. Itu akan mengaruh ke sustainability itu ya. Mempengaruhi nggak keberlanjutan hidupnya dia, tentang ikannya akan susah apa banyak lagi nanti ditangkap 50 tahun ke depan. Pasti ke sana gitu. Jadi konsep waktu lama atau tidaknya itu, pertama adalah kita bahagia dan berdoa. Kedua adalah fasilitas itu mempengaruhi untuk perjalanan kita panjang atau pendek. Itu kurang lebih seperti itu Bang.
Ya, nambahin ya, gini. Kalau Kori mau nawarin konsep waktunya itu tergantung dengan apa yang kita lakukan dan tujuan kita. Bang Ibe waktu itu tujuannya untuk budidaya ya lah ya, gampangnya ya. Apa ya? Pokoknya lu ngerjain sesuatu gitu kan di sana. Bukan have fun, ya. Konteksnya bukan liburan. Tapi konteksnya berangkatnya bukan liburan kan? Ya. Kalau Bisma waktu itu berangkatnya liburan. Nah, Kori berangkatnya cobain naik Kori naik kapal, itu bukan kapal pinisi, bukan kapal pelni, naiknya tugboat. Tugboat itu dia kapal yang jadi kan kalau kapal tangki yang gede-gede, kapal kontainer itu kalau udah deket dermaga perbatasan laut Priok itu dia nggak boleh nyala mesinnya, dia harus ditarik pakai tugboat. Kecil tapi harus powernya gede, horsepowernya dia nggak bisa main-main. Coba naik itu dari Sunda Kelapa sampai Koja, Sunda Kelapa, kemudian Tanjung Priuk, Koja. Kita lihat di peta itu dekat, ya kan? Kita di peta itu dekat, kita perjalanan pun darat pun ya 2 jam lah kalau macet gitu kan. Pagi ada tol sekarang meskipun mahal banget tapi cukup ngebantu. Kalau misalnya aku lagi mau santai dan nggak mau cepat balik ke office, aku akan ngerasa waktu itu cepat di sana. Tapi kalau hari itu aku lagi punya banyak kerjaan dan aku nggak bisa di kapal terus-terusan, aku ngerasa kok waktu lama banget ya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke tujuan kita mau ngapain sih, kita mau pakai apa, dan setuju sama konsep waktu yang dibilang bahwa sebenarnya kita tuh waktu nggak punya sakak 24 jam. Kita cuma terkunci sama stigma yang udah diciptakan sama para pendahulu kita. Tapi segala sesuatu di dunia ini tuh perlu ada standar. Maka dari itu ada meter, ada standar internasional, segala macam gitu. Itu tuh buat nyamain persamaan persepsi kita bahwa ya udah lu kerja 8 jam. Kalau misalnya nggak ada kerja 8 jam dari 24 jam itu, gue nggak akan dapat duit lembur. Gitu loh, hal-hal yang kayak gitu sih. Jadi sebenarnya as long as kita enjoy sama apa yang kita lakuin, waktu itu akan tetap efisien dan efektif gitu. Terima kasih. Jadi gini, terkait dengan konsep waktu ya, kalau tadi Mas Ibe bilang dia tergantung dengan misalnya fasilitas yang kita gunakan. Kalau tadi kata Mbak Kori tentang tujuan ya, kalau saya itu konsep waktu juga tergantung dengan siapa kita melakukan perjalanan, seperti itu ya, gitu. Jadi seperti ini, dengan siapa. Jadi ketika misalnya kalian melakukan perjalanan dengan orang yang B aja, mungkin itu akan terasa membosankan ya. Kok ini lama banget ya, nyampainya lama banget gitu. Tapi mungkin ketika kita melakukan perjalanan dengan special one misalnya, gitu ya, aduh kok cepet banget ya, padahal maunya masih lama-lama di jalan, kok udah nyampe aja gitu ya, tetap aja lama. Kemudian kayak kita misalnya kayak kita sekarang lagi mungkin bisa dibilang kita lagi bersama bangkai dan laut, saya merasakan padahal kita baru bicara bentar kok kayak udah berapa jam, padahal masih mau berlama-lama ya. Jadi kalau saya menambahkan satu, dengan siapa kita melakukan perjalanan itu juga berpengaruh terhadap waktu, seperti itu. Beda memang ya, kalau saya kira banyak yang jomblo di sini ya, pasti kena itu ya. Iya. Oh, jangan marah. Ngegas ya. Karena tadi ada bisikan-bisikan supaya dihentikan segera, ya. Ya. Jadi apa Bunda Lele tadi bilang lagi asik sebenarnya, lagi bahas tentang kesendirian ini loh. Bagaimana laut menciptakan kesedihan gitu loh. Untuk Fadli ya, sebenarnya itu apa yang kamu rasakan itu bukan hanya teman-teman bangga gitu ya. Misalnya ya, orang Jawa datang ke Bangga itu jadi ejek juga orang Jawanya, ya. Orang Bugis ke Papua diejek juga oleh orang Papua. Jadi ente dimanapun itu ya, berada itu pasti diejek itu, ya. Iya, kalau kamu minoritas, jadi santai aja gitu. Nah itu itu. Jadi maksud saya candaan-candaan gitu harus dikontekskan ya, harus dikontekskan dengan siapa kamu berteman dan maksudnya apa gitu. Jadi santai saja gitu menanggapi itu. Kalau kita
saya tarik misalnya di Jogja gitu ya, kita dicandain teman-teman di Look gitu ya terhadap Banggai gitu. Saya santai saja tinggal dengan teman-teman Look gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi dimanapun Anda berada, ada ejekan, hadapi gitu ya, santai saja gitu. Malahan kamu ngejek ya, balas ngejek aja gitu. Atau biasakan masuk di Twitter gitu ya, perdebatan tentang rasialisme itu udah biasa di situ ya. Sekarang baru ada dosen dihina dengan kata monyet. jadi update sekali ya, update terbaru gitu ya. Jadi apa memahami konteks itu perlu gitu. Oke. Terima kasih untuk Bang Ibe. Udah tadi. Lah ini pertama. Oh, sisi ekologi. Nah gini, kalau ekologi ya sederhananya, saya itu suku Bajo dan paman saya itu tukang bom laut, jadi enggak bom bukan pukat, bom buat ikan. Jadi ambil ikan pakai bom, ya kalau istilahnya bom molotov lagi, tapi dengan gaya-gaya dengan kemasan di sana. Tapi mereka tidak berdiri sendiri. Saya kemarin pulang kampung, saya tidak sempat foto kayaknya. Jadi alat-alatnya semua itu di paman saya itu semua tersedia. Dan dia tidak berdiri sendiri. Dia ada backingan polisi. Nah, jadi Susi kalau nggak salah itu Menteri Perikanan lalu itu datang ke Banggai itu sudah menyatakan bahwa karang-karang di Banggai laut itu hancur. Nah, salah satunya paman saya. Salah satunya paman saya yang hancurin. Ya bodo amat lah. Saya tidak peduli. Indonesia sudah hancur begini ya. Apa? Bantu jawab ya. Terakhir ya. Sebelum kita tutup ya. Oke. Bismillah. Sebenarnya ketika Adib coba bertanya hal itu sangat banget nempel di gua ya. Mengingat terlibat sebagai pengurus di Rintara Foundation ya, ruang komunitas yang bergerak di tentang ekosistem maritim laut ya, masyarakat laut, bagaimana ikan bisa habis, bagaimana terpapar mikroplastik bisa terjadi gitu kan. Ada referensi film baik namanya Blue the Film, itu bagus banget tapi tidak ada di Netflix mungkin karena waktu itu kita nonton pada saat ekspedisi, bagaimana masyarakat pulau mengelola sampah plastiknya. Sampai bagaimana ikan habis tapi dikaitkan dengan melarung di laut ketika dia tidak melakukan ritual buang pala kerbau, terus efeknya merasa ikan kok berkurang gitu, tapi dia tidak sadar tentang ekosistem yang dia rusak sendiri gitu ya. Kalau kita mau ngetes, tubuh kita pasti mengandung mikroplastik. Ikan kita makan dari bibit anaknya pasti mau makan mikroplastik yang dianggap adalah mikroplankton. Mikroplastik di lautan lebih banyak dari bintang di angkasa. Ya, bahkan ada literasi yang bilang 50 tahun lagi Jakarta akan tenggelam. Ya kan? Kemudian konsep waktu lagi. Oke, kita akan bahas konsep waktu ya. Bahas konsep waktu gitu. Gini. Barangkali nggak ada kata telat untuk coba minimal itu mengurangi ya, tidak berhenti gitu, karena berarti itu susah sekali untuk menggunakan plastik. Ada film-film yang memang sangat membantu kita berpikir bahwa bagaimana ekosistem itu tidak hanya melihat dari ekonomi tapi ada ekologi dan saya pernah ke Karangsong, desa Karangsong di daerah Indramayu ya, itu pesisir Karangsong. Saya ketemu dengan pengelola rumah berdikari CSR dari Pertamina, namanya Pak Latif. Dia coba budidaya mangrove agar semua masyarakat paham bahwa mangrove tidak hanya punya nilai ekologi tapi ada nilai ekonomi. Mangrove bisa dibuat menjadi sirup, bisa dibuat jadi kopi, bisa dibuat jadi dodol gitu. Nah, artinya masyarakat sadar bahwa mangrove tidak hanya untuk tempat udang, tidak hanya tempat habitat ikan, tapi kalau dikelola dengan baik gitu kan, secara sustain gitu, itu punya nilai ekonomi gitu. Nah, kesadaran masyarakat tentang mangrove itu tidak hanya sebatas pemecah ombak,
tapi juga bisa sebagai hasil hasil produksi yang bisa dijual gitu. Karena tidak perlu menebang mangrove, karena yang digunakan hanya kulit dan buah pidadanya gitu. Jadi barangkali coba menanamkan bahwa hal-hal yang berada di pulau termasuk mangrove misalkan, dia tidak mesti tidak hanya memiliki nilai ekosistem atau ekologi, tapi juga punya nilai ekonomi gitu. Jangan lagi ada namanya pulau itu hanya mengandalkan beton-beton, pecah ombak. Bagaimana penyu bisa ke pesisir untuk bertelur kalau misalkan semua dikelilingi sama beton gitu. Iya, karena memang gini, kemajuan teknologi akan punya negatif positif, ya gitu pasti itu. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri kan, gitu. Nah, sisi negatifnya itu adalah berangkat dari diri kita, orang-orang pulau itu sendiri, gitu. Seperti itu. Cara salah satunya penerapan tentang bagaimana ekosistem itu terjaga, gitu. Mangrove tetap ditanam walaupun lama tumbuhnya. Tapi kalau sudah jadi, mangrove yang tumbuh besar itu akan membentuk daratan baru. Tidak perlu kita ngambil pasir dari pulau lain untuk menguruk itu. Karena cara mengambil pasir dikeruk dari bawah, itu akan membuat abrasi laut. Nah, itu jahatnya. Gitu. Lewat dengan tongkang besar dibawa ke darat, hancurlah terumbu-terumbu karang itu. Itu kurang lebih kronologisnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Terima kasih Bang Ibe. Terima kasih Bunda. Terima kasih Doni. Makanya saya menikmati Jakarta di sini. Terima kasih Jakartans. Terima kasih Lucy, Koi dan Bang Ibe. Terima kasih dan teman-teman semua. Kita akhiri diskusi ini dan teman-teman bisa. Oh, ini buku dijual tinggal 3 ya, soalnya laris banget sih. Iya. Biasa. 50.000. Dicetaknya hanya 100. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Selamat malam.